Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPDI Film Latimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 19 dan yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua, begini bunyi firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Saudara berkat Tuhan, Yerusalem adalah kota yang istimewa bagi bangsa Israel. Karena Yerusalem ini adalah pusat pemerintahan pada waktu itu, dan Yerusalem juga menjadi pusat peribadatan bangsa Israel karena di Yerusalemlah terdapat bait suci pada waktu itu, ya. Sehingga wajar ketika bangsa Israel diangkut dari Yerusalem dan dibuang ke Babel, itu menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan bagi bangsa Israel. Mereka merasa kehilangan pengharapan mereka merasa ditinggalkan oleh Allah karena jauh dari Yerusalem atau jauh dari bait suci, sehingga membuat mereka menjadi orang-orang yang terbuang dan kehilangan pengharapan. Saudara, namun meskipun demikian, bangsa Israel yang dibuang oleh Allah karena pelanggaran mereka sendiri, bangsa Israel yang dibuang oleh Allah karena ketidaksetiaan mereka, namun Allah tidak pernah mengharapkan kebinasaan bangsa Israel. Itu sebabnya Allah mengangkat Yehezkiel menjadi nabi di tengah-tengah bangsa buangan pada waktu itu. Yehezkiel adalah nabi yang ikut dibuang pada waktu itu, ikut diangkut ke Babel, ya. Namun di sana dia menjadi seorang nabi, dia menjadi seorang yang melihat penglihatan-penglihatan daripada Allah dan menyampaikan nubuat-nubuat dari Allah tentang Israel. Bagaimana pelanggaran mereka dan bagaimana Allah akan memulihkan kehidupan mereka dan bagaimana Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Saudara, dari kisah Israel, ya, kita boleh melihat bagaimana ketika bangsa yang dikasihi Allah, ketika mereka melakukan pelanggaran sekalipun, Tuhan tetap sediakan pengharapan, Tuhan tetap sediakan solusi, ya, seperti bangsa Israel yang kemudian bisa kembali kepada Allah melalui kehadiran Yehezkiel di tengah bangsa-bangsa buangan pada waktu itu. Saudara berkata Tuhan, ketika dalam pengiran kita akan Tuhan, seringkali kita merasa bahwa kita kehilangan pengharapan, kita tidak mampu lagi menolong diri kita sendiri, kita seolah-olah ditinggalkan oleh Allah, jauh dari Allah, entah mungkin karena kesibukan kita atau mungkin karena kekecewaan kita akan satu keadaan, membuat kita merasa kita jauh daripada Allah dan kehilangan pengharapan kita. Saya mau mengajak kembali kita melihat bagaimana bangsa Israel yang dibuang oleh Allah karena pelanggaran mereka sendiri, namun Allah tetap menyediakan penolong bagi mereka dengan menghadirkan Yehezkiel sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu untuk memperingatkan mereka, untuk bernubuat bagi mereka, untuk membawa mereka kembali kepada Allah. Dari sini kita bisa melihat bagaimana anugerah Allah, bagaimana kasih Allah, bagaimana kemurahan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa bangsa Israel, daripada pelanggaran-pelanggaran bangsa Israel sekalipun. Saudara berkata Tuhan, ketika dalam pengiran kita akan Tuhan, apapun yang menjadi hambatan, apapun menjadi mungkin tekanan dalam kehidupan kita yang membuat kita merasa bahwa kita tidak mampu lagi menolong diri kita sendiri atau kita tidak mampu keluar dari kesulitan kita, ingatlah akan betapa besar kasih Allah bagi setiap kehidupan kita. Ingatlah betapa besar kasih karunia Allah atas setiap kehidupan kita. Hitung dan ingat bagaimana Allah telah menolong kita di hari-hari yang lalu. Ketika kita melihat dan mengingat bagaimana Allah telah menolong, menyediakan solusi, menyediakan jalan keluar bagi kehidupan kita di hari-hari yang lalu, hari ini pun Tuhan akan mengerjakan hal yang sama. Namun satu hal, mari buka mata kita, buka hati kita, lihat betapa besar kasih karunia Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Ketika kita menyadari betapa besar kasih karunia Allah, kemurahan Allah yang menyertai setiap kehidupan kita, maka hilang pengharapan itu tidak akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi kita akan menjadi orang-orang tak mampu berharap. Kita mampu tetap berdoa kepada Allah, menunggu jawaban Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Karena tidak sekalipun Tuhan mengharapkan kekalahan dari kehidupan kita, tapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk membawa kita kembali kepadanya. Untuk membawa kita melihat bagaimana keajaiban dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Satu hal yang harus kita lakukan ketika tekanan itu ada, ketika rasa hilang pengharapan itu ada dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang yang
mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara, satu hal, jangan pernah berhenti berharap, berdoa, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan ketika kita merasa kita kehilangan pengharapan. Karena di tengah doa-doa kita, di tengah persekutuan kita dengan Tuhan, di tengah kita melakukan firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, di sana Tuhan akan melakukan keajaibannya, di sana Tuhan akan melakukan kemuliaannya, menyatakan pertolongannya bagi setiap kehidupan kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan, biar ini boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, Kau boleh kembali mengingatkan kami betapa besar kasih setiamu bagi kami, betapa besar pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlaku dalam setiap kehidupan kami. Kalau saat ini mungkin kami merasa ditinggalkan, kalau saat ini kami merasa sendirian, atau mungkin saat ini kami merasa kehilangan pengharapan kami, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kuatkan kami, mampukan kami, pulihkan kami, hiburkan kami Tuhan, sehingga kami boleh terus mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, kepada Tuhan datangnya pertolongan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar penyertaan Allah jadi bagian dalam setiap kehidupan kami, keluar masuk kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan apa yang kami kerjakan, kami usahakan sepanjang hari jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi keperluan kami, kami percaya Engkau yang sanggup mengadakan, Engkau yang sanggup mencukupkan. Terima kasih Bapa. Kami akan melangkah pagi hari ini bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati.